Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SD Negeri Suryo Dinatan 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Danang Wahyu Setiawan. Yang kedua, Dita Dwi Lestari. Yang ketiga, Dwiki Chandra Kusuma. Yang keempat, Itsnani Nur Halimah. Yang kelima adalah saya sendiri, Pandu Dewanggoro. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu portofolio digital dari SD Negeri Suryo Diningrat 3. Kepada Saudara Danang Wahyu Setiawan, saya persilakan. Ya, terima kasih pada Saudara Pandu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan portofolio digital ini. Namun sebelum saya mempresentasikan portofolio digital yang punya saya, di sini saya akan memaparkan laporan PPL kelompok yang telah kami buat. Di sini kami sudah mengupload laporan. Yang pertama adalah laporan PPL, kemudian yang kedua adalah laporan perkembangan peserta didik, dan yang ketiga ada laporan instrumennya. Oke, lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio digital yang telah saya buat. Di sini yang pertama ada perangkat pembelajaran. Pada perangkat pembelajaran di sini saya mengupload modul ajar IPAS untuk kelas 4 beserta perangkat yang lain, yaitu media, LKPD, bahan ajar, dan juga asesmen. Kemudian yang berikutnya, di sini saya mengupload juga hasil asesmen dari pembelajaran yang telah saya buat berdasarkan perangkat pembelajaran tadi. Di sini saya menampilkan daftar nilai evaluasi secara individu. Bisa dilihat. Kemudian yang berikutnya, saya juga membuat tentang karakteristik peserta didik. Nah, di sini ada juga tips menangani karakteristik peserta didik. Kebetulan karakteristik peserta didik yang saya ajar di SD Negeri Suryo Diningrat 3 ini sudah mempunyai motivasi yang tinggi. Namun ketika dia menemui seorang guru yang menggunakan metode ceramah, mereka akan cepat bosan. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk menangani karakteristik peserta didik tersebut. Di sini saya membuat ada 7 tips yang bisa dibaca sendiri. Lanjut untuk yang berikutnya, output lapangan. Di sini output lapangan yang saya unggah di portofolio digital ini adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Pandu selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Danang Wahyu Setiawan yang telah mempresentasikan portofolionya dan laporan kelompok PPDP dari kelompok SD Negeri Suryo Diningrat 3. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Dita Dwi Lestari. Kepada Saudari Dita Dwi Lestari, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Pandu atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan portofolio digital yang sudah saya buat. Bisa dilihat, di sini saya membuat yang terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu perangkat pembelajaran. Yang kedua, desain dan hasil asesmen. 3, karakteristik peserta didik, dan yang keempat, output lapangan. Nah, yang pertama itu perangkat pembelajaran. Di dalam perangkat pembelajaran di sini saya memaparkan modul ajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, saya mengambil di kelas 1 materi
mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi bumi dan sila Pancasila. Kemudian bisa di-scroll ke bawah, itu terdiri dari bahan ajar dan media ajar. Nah, bahan ajar di sini dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik materi yang akan saya paparkan, yaitu mengenai bunyi sila Pancasila. Kemudian medianya saya menggunakan papan Pancasila. Kemudian jika di-scroll ke bawah juga terdapat PowerPoint yang berfungsi untuk penekanan TPACK. Kemudian yang kedua yaitu aspek desain dan hasil asesmen. Dalam desain hasil asesmen di sini terdiri dari soal evaluasi, lembar kerja peserta didik, dan rubrik unjuk kerja. Kemudian untuk hasil asesmennya ini merupakan penilaian dari soal evaluasi dan LKPD yang sudah dibuat siswa kelas 1. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek mengenai karakteristik peserta didik. Nah, yang pertama di situ terdapat profiling peserta didik yang berjumlah 28 peserta didik di kelas, yang terdiri dari 15 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Kemudian ke bawah itu ada pemaparan tips untuk menangani karakteristik peserta didik yang terpapar ada 7 tips untuk penanganan siswa kelas rendah. Kemudian yang terakhir ada aspek output lapangan. Nah, di sini saya menyajikan video pembelajaran praktik terbimbing siklus 3. Bisa dilihat dalam link yang akan saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih untuk kesempatannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Pandu. Baik, terima kasih kepada Saudari Dita Dwi Lestari yang telah mempresentasikan portofolio digitalnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh presentasi dari portofolio digital milik Dwiki Chandra Kusuma. Kepada Saudara Dwiki Chandra Kusuma, saya persilakan. Baik, kepada Mas Pandu, terima kasih atas waktu dan layarnya. Ya, baik, di sini saya akan mempresentasikan portofolio digital saya yang terdiri atas 4 subbab, yaitu yang pertama, perangkat pembelajaran. Ya. Perangkat pembelajaran adalah media atau alat yang digunakan dalam pembelajaran. Di sini saya menggunakan modul ajar dan media PowerPoint serta media papan tempel. 3 ini adalah alat atau media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Oke, mungkin bisa lanjut ke sub selanjutnya, ada hasil asesmen. Iya. Baik, hasil asesmen. Asesmen sendiri itu adalah proses atau upaya untuk mendapatkan data informasi yang sesuai dengan hasil pembelajaran. Ya, di sini saya melampirkan hasil dari asesmen, yaitu daftar nilai hasil pembelajaran kelas 1 SDN Suryo Diningratan 3. Mungkin lanjut ke sub yang selanjutnya, yaitu ya karakteristik peserta didik. Baik, secara umum atau garis besar, karakteristik peserta didik di SD Suryo Diningratan 3 kelas 1 itu memiliki motivasi belajar yang tinggi, serta semangat yang sangat membara, sehingga sebagai guru saya memberikan tips untuk menghadapi siswa atau menyikapi siswa dengan karakteristik yang sama dengan yang saya ajar, seperti 5 yang tercantum di layar. Oke, baik. Untuk yang terakhir, yaitu output lapangan. Di sini saya melampirkan video pembelajaran di kelas 1 SD Suryo Diningratan 3, bagaimana suasana dan bagaimana kondisi siswa, tercantum dalam video, mungkin nanti bisa dicantumkan oleh moderator. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Saudara Pandu. Terima kasih, Mas Pandu. Baik, terima kasih atas presentasi dari Dwiki Chandra Kusuma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi portofolio digital oleh Saudari Itsnani Nurhalimah. Kepada Itsnani Nurhalimah, saya persilahkan.
Saya sebentar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya, yaitu mengenai mata pelajaran matematika di kelas 1. Kemudian di sini ada bahan ajar. Bahan ajar ini saya susun dengan sumber dari buku dan internet. Selanjutnya, setelah itu ada desain dan hasil asesmen. Desain asesmen ini saya berbasis tes, yaitu melalui LKPD dan soal evaluasi. Sementara non-tes, yaitu melalui pengamatan observasi. Adapun aspek yang diamati yaitu aspek sikap dan keterampilan. Untuk hasil asesmen sendiri dapat dilihat pada layar. Terdapat beberapa peserta didik yang hasil evaluasinya tidak tercantum karena peserta didik tersebut lupa untuk menuliskan namanya pada lembar evaluasi. Selanjutnya, ada karakteristik peserta didik. Di sini saya menggunakan hasil praktik terbimbing siklus 3 pada PPL 1, yaitu di kelas 1, dengan jumlah peserta didik sebanyak 28 siswa, jumlah laki-laki sebanyak 13 anak, dan peserta didik perempuan sebanyak 15 anak. Untuk menghadapi peserta didik kelas rendah, adapun tips yang saya tawarkan yaitu dalam menggunakan model pembelajaran sebisa mungkin mengintegrasikan permainan dan pengalaman peserta didik, serta mengaitkan dengan benda-benda konkret dan nyata yang bisa memudahkan peserta didik dalam mengkonstruksi sesuatu. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Mas Pandu. Baik, terima kasih atas presentasi dari Saudari Isnani Nurhalimah. Kemudian saya lanjutkan presentasi portofolio digital milik saya sendiri, Pandu Dewangkoro. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran. Di sini saya menggunakan RPP Kurikulum 13, K13, karena saya mengajar di kelas 5. Saya menggunakan berbagai macam media, yaitu PowerPoint, media berbentuk konkret, dan sebagainya. Kemudian, sub selanjutnya adalah hasil asesmen. Pada layar tercantum lembar penilaian, soal evaluasi berbentuk pilihan ganda, kemudian hasil asesmen atau hasil penilaian dari soal evaluasi tersebut. Kemudian selanjutnya, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik bisa diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan yang dimiliki yang nantinya berpengaruh pada kegiatan dalam mencapai cita-cita atau tujuan pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan spiritual, serta perkembangan motorik. Demikian profil peserta didik saya. Kemudian, tips menghadapi peserta didik yang memiliki keberagaman karakteristik. Dalam suatu kelas, terdapat berbagai macam karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, saya memberikan tips yang dapat diterapkan oleh guru atau pendidik dalam mengatasi atau menghadapi peserta didik yang memiliki keberagaman karakteristik sebagai berikut. Tips yang saya berikan terdapat 8 poin tercantum di layar, bisa dibaca. Selanjutnya adalah output lapangan. Output lapangan adalah ketika saya menjalankan proses pembelajaran siklus 3 kelas 5 di SD Negeri Suryo Diriyatan 3. Berikut
dokumentasi yang saya paparkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.